Jadi langkah pertama sebelum kita mandikan jenazah, langkah baiknya, lebih baiknya lagi kita siapkan dulu apa saja yang harus dipersiapkan. Yang pertama ada air. Air itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada air bersih, yang kedua air kapur barus, dan yang ketiga ada air bersabun. Jadi airnya dimasukkan sabun lah, seperti itu kira-kira. Langkah pertama, kita mulai mandikan. Angkat badannya ke atas, sepertiga lah, kira-kira sepertiga. Kemudian urut bagian perut supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh itu keluar. Urut bagian perut bagian tengah sambil dibasuhi oleh air perlahan-lahan, sangat perlahan-lahan. Urut bagian tengah perut, bagian tengah, sebelah kanan, dan sebelah kiri. Setelah itu kita tidurkan mayat kembali. Ditidurkan. Nah, setelah mayat ditidurkan kembali, maka selanjutnya langkah kedua kita wudukan mayit. Nah, yang pertama, ketika mewudukan mayit, kita basuh telapak tangan, jari-jari tangannya terlebih dahulu. Dimulai dari tangan yang kanan. Setelah itu lanjut ke tangan yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Setelah selesai dibasuh tangan yang sebelah kiri, kita bersihkan. Setelah kita basuh tangan kanan dan juga tangan kiri di telapak jari, telapak tangannya, kemudian kita bersihkan bagian wajah. Diangkat terlebih dahulu kepalanya, perlahan-lahan, sangat perlahan-lahan dengan sangat lembut, dibasuh sekitar 3 kali. Nah, seperti itulah kira-kira, sangat perlahan-lahan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita beristinja maksudnya bersihkan bagian hidung dengan cara misalkan dengan kapas diorek-orek hidungnya. Terus bagian gigi bisa dengan siwak ataupun sikat gigi. Setelah itu dibersihkan bagian hidung, bisa dengan kapas, dengan bahan-bahan yang lembut. Kemudian bagian mulut misalkan dengan siwak ataupun sikat gigi. Oke, selanjutnya setelah kita membasuh di bagian wajah, kita lanjut ke bagian kaki. Seperti tadi ya, seperti membasuh tangan. Basuh di bagian telapak kaki. Pertama yang kaki kanan terlebih dahulu, kemudian yang kaki kiri. Nah, begitu kira-kira teman-teman ya. Setelah kita wudukan, kemudian kita basuh dengan menggunakan air sabun di bagian kepala. Nah, begitulah kira-kira ya. Jadi dengan sangat lembut, dengan sangat bersih juga di bagian rambut. Kemudian di jenggot. Kalau misalkan ada jenggot, jadi semua bagian kepala itu dibasuh perlahan-lahan. Kalaupun ada jenggot, dengan jenggotnya. Seperti itulah kira-kira ya. Nah, kemudian kita lanjut di memandikan jenazah. Yang pertama kita mandikan di bagian kanan terlebih dahulu. Jadi dengan cara seperti itu, perlahan-lahan dengan sangat lembut. Nah, di bagian kemaluan ini, khusus untuk di bagian kemaluan ini, kita tidak boleh melihat kemaluan dari jenazah tersebut secara langsung. Jadi tidak boleh. Nah, dengan cara seperti itu, jadi ditutupi dengan kain yang sudah disediakan, kita dibasuh dengan cara ya diraba seperti tadi. Nah, setelah itu kita basuh bagian belakang di bagian kanan terlebih dahulu setelah kita selesai memandikan jenazah di bagian depan. Sekarang kita mandikan jenazah di bagian belakang terlebih dahulu. Sama seperti tadi.
perlahan-lahan sampai ke kaki dari jenazah. Nah, seperti itu kira-kira ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita basuh di badan bagian kiri. Seperti tadi ya, sama seperti tadi dengan lembut. Kemudian kita tidak boleh, ingat, tidak boleh melihat kemaluannya secara langsung. Jadi harus ditutup. Nah, seperti itu kira-kira ya. Sampai ke kaki. Nah, begitu. Bagian kanan selesai, kita mulai basuh di bagian kanan. Seperti tadi ya, sama. Di bagian kiri. Nah, seperti tadi sama ya, teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira ya. Sama, jika di bagian tersebut kita tidak boleh melihat kemaluannya secara langsung. Jadi harus tertutup dengan kain. Nah, seperti ini caranya. Nah, gitu. Nah, setelah selesai dengan air bidara atau air sabun, kita lanjut memandikan jenazah dengan air bersih. Sama, prosesnya sama seperti tadi. Yang pertama, kita basuh di bagian kanannya terlebih dahulu. Kemudian diangkat kembali di bagian belakang. Ingat, teman-teman, sekali lagi, untuk di bagian kemaluan tidak boleh terlihat sedikit pun. Jadi harus sangat tertutup. Nah, seperti itu ya, kira-kira sama ya seperti tadi. Ingat, di bagian kanan terlebih dahulu, kemudian di bagian kiri. Nah, yang terakhir kita mulai basuh dengan menggunakan air yang bercampur kapur barus. Jadi untuk sesi terakhir ini cukup disiramkan saja. Nah, dari mulai badan, kepala perlahan, terus di bagian leher, di bagian ketiaknya, semua bagian-bagian tubuh harus dibasuh. Nah, begitu. Kalau misalkan ada yang masih belum bersih, misalkan masih keluar kotoran, maka harus diulang lagi dari awal. Nah, setelah selesai memandikan, kita diamkan terlebih dahulu, diamkan. Kita siapkan handuk kering bersih. Nah, setelah itu kita lap badan mayit sampai kering dengan perlahan-lahan, dengan lembut. Nah, gitu. Teman-teman, kira-kira ya tata caranya seperti itu. Sampai ke seluruh bagian tubuh, sampai ke kaki. Oke, teman-teman, setelah kita selesai memandikan jenazah, kemudian kita ke tahap selanjutnya, yaitu mengkain kafani jenazah. Jadi kita akan siapkan terlebih dahulu kain kafani. Oke, teman-teman, setelah selesai kita memandikan jenazah, kemudian kita ke tahap selanjutnya, yaitu kafani jenazah. Yang pertama kita siapkan terlebih dahulu ada kapas, terus kain kafan, kemudian tali untuk mengikat jenazah. Kita siapkan talinya terlebih dahulu ya. Yang pertama ada tali untuk mengikat bagian ujung kepala, yang ada di sini. Kemudian ada tali untuk mengikat leher. Yang ketiga ada tali untuk mengikat di bagian dada. Yang keempat ada tali untuk mengikat di bagian pinggang atau perut. Yang kelima untuk lutut, di bagian lutut. Jadi di sini. Yang keempat yaitu di pergelangan kaki. Yang selanjutnya yang keenam di bagian pergelangan kaki, dan yang terakhir di ujung kaki untuk mengikat ujung kaki. Nah, setelah kita siapkan tali untuk mengikat jenazah, kemudian kita taruh di atasnya kain kafan. Nah, untuk laki-laki itu ada 3 lapis kain kafan. Ada lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, dan selanjutnya kita akan tidurkan mayit di atas kafan tersebut.
Sebelum itu kita simpan dulu kapas di atas kain kafan tersebut. Nah teman-teman, setelah kita siapkan kain kafan terus ditaruh di bagian atas tali pengikat dari jenazah, kemudian kita letakkan mayat di atas kain kafan tersebut. Seperti inilah ya, kira-kira ingat untuk di bagian kemaluan harus tetap tertutup. Selanjutnya kita tutup di bagian kemaluan terlebih dahulu. Nah seperti itu kira-kira. Nah oke. Nah gitu ya. Jadi ingat, kemaluan tidak boleh terlihat sedikit pun. Nah gitu. Kemudian kain kafan lapisan pertama mulai ditutupkan di mayat ya. Nah gitu. Yang sebelah kanan terlebih dahulu. Ingat ya, yang sebelah kanan terlebih dahulu. Nah gitu ya kira-kira teman-teman. Jadi untuk ukuran dari kain kafannya tergantung ukuran mayat tersebut. Karena kan jenazah itu pasti ada yang kecil dan juga ada yang besar, kebanyakan yang besar. Jadi harus lebih disiapkan yang besar. Jadi diukurnya itu harus benar-benar pas dengan ukuran badan dari mayat tersebut. Kemudian kain lapis yang kedua. Nah gitu ya teman-teman. Kira-kira ingat, sama di bagian kanan terlebih dahulu, kemudian di bagian kiri. Nah gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kain lapis ketiga yang terakhir. Nah gitu ya kira-kira teman-teman. Nah gitu. Jadi di sebelah kanan terlebih dahulu. Nah selanjutnya setelah kita tutupi dengan kain kafan 3 lapisan, kita masuk ke bagian diikat dari tali kain kafan tersebut. Yang pertama ada di bagian kepala. Jadi mengikatnya harus di bagian sebelah kiri ya teman-teman, mengarah ke sebelah kiri. Nah seperti itu. Kemudian ini di bagian leher, di bagian leher ya, ingat, bagian leher, di bagian leher. Nah teman-teman, karena ini mayitnya agak masih hidup, jadi ingat harus tidak boleh di ini ya, ditutup. Tapi kalau misalkan mayitnya udah benar-benar meninggal, harus tertutup ya, dari mulai kepala sampai ke bagian kaki. Nah yang ketiga, ini tali di bagian dada terlebih dahulu, Kak. Dada, di bagian dada terlebih dahulu. Nah gitu ya, di bagian dada terlebih dahulu. Kemudian di bagian pinggang atau perut. Gitu ya kira-kira teman-teman. Nah gitu ya. Lanjut di bagian lutut. Ingat, di bagian lutut. Di bagian lutut. Setelah itu di bagian pergelangan kaki. Nah, pergelangan kaki. Oke, terakhir ada di bagian. Nah untuk yang terakhir, ini harus menjadi perspektifnya. Nah, gitu ya kira-kira teman-teman, di bagian terakhir, di bagian kaki, ujung kaki. Nah, gini ya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini selesai. Jadi untuk
mengurus kain kafan dari jenazah. Kurang lebihnya seperti ini. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Jadi setelah kita kafan jenazah, kita langsung ke tahap yang selanjutnya, yaitu menyolati jenazah. Sebelum kita mengubur jenazah, jadi jenazah disolatkan terlebih dahulu. Nah, untuk posisi dari imam sendiri untuk mayat laki-laki itu di bagian kepala. Jadi harus pas di bagian kepala. Dan untuk mayat perempuan itu di bagian perut ya teman-teman, di bagian perut. Tapi untuk mayat dari laki-laki itu di bagian kepala. Oke, jadi setelah kita siap untuk melakukan jenazah, posisi jenazah yang sudah sesuai dan posisi imam juga sudah sesuai, maka kita takbir. Takbir yang pertama, setelah takbir kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, yang kedua, takbir yang kedua kita membaca sholawat. Nah, yang takbir yang ketiga kita membaca doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus yang terakhir kita membaca takbir yang takbir yang keempat, yang terakhir kita membaca doa lagi, doa menyalakan jenazah. Nah, yang terakhir kita salam. Nah, itu ya, itu tata cara penyolatan jenazah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.